Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya nanti di tayangnya nih. Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat CNS dimanapun berada. Ngesek. Jadi kita udah nyampe episode ke 100 berapa ya? 100 banyak lah, 170-an kali. 170 pas. Jadi kalau kemarin di episode sebelumnya kita obrolin hal-hal serius gitu, kita omongin benar-benar fokus ke narkoba, terus bagaimana penanganannya dan lain-lain. Di episode kali ini kita agak ringan sedikit, nanti bisa jadi serius dan lain-lain. Jadi kita lihat nanti gimana obrolannya, karena di samping saya udah ada bintang tamu yang sangat menarik untuk kita kulik. Beliau adalah namanya Deden. Tapi kita tanya aja nanti gimana kabarnya Mas Deden? Alhamdulillah baik. Halo semuanya. Oke. Jadi Mas Deden boleh mungkin diceritain ke teman-teman yang nonton gimana latar belakangnya, dan akhirnya karena di episode kali ini kan kita ngomongin seni dan budaya dan lain-lain. Boleh diceritain latar belakangnya sampai pada titik berkecimpung di dunia seni dan budaya gitu. Oke. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deden Apriansyah. Saya kebetulan sekarang sedang berprofesi sebagai guru dan koreografer di bidang kesenian, khususnya dunia tari, drama maupun musik. Oke. Terus sebelumnya latar belakang background saya S1-nya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan yang sama, pendidikan seni pertunjukan, dan bergelut di bidang kesenian gitu. Oke, jadi sampai akhirnya masuk ke dunia seni ini karena latar belakang pendidikan. Karena gitu. memang latar belakang pendidikan dan memang suka bergelut pada bidang kesenian. Memang dari kecil emang sudah dididik untuk berkesenian, baik itu musik, tari maupun drama atau teater. Musik, tari, drama, teater gitu. Kayaknya banyak banget bidangnya. Complicated. Ya. Oke. Tapi siapa yang akhirnya nyekokin dari awal gitu? Harus seni atau emang pengen sendiri gitu? Lebih ke sendiri sih, karena memang gimana ya, saya melihat dunia seni ini, kalau nggak saya khususnya pada saat itu saya mikir kalau nggak saya atau nggak kita yang masih muda untuk meneruskan kesenian ini, siapa yang akan meneruskan? Tidak ada yang meneruskan kan, otomatis harus ada beberapa segelintir orang untuk meneruskan kesenian ini. Jadi ada angan-angan untuk terus menerus agar seni itu tetap ada gitu di generasi berikutnya gitu. Sangat mulia sekali niatnya. Semoga apa yang diniatkan bisa benar-benar tercapai gitu. Kalau Mas Deden lihat sendiri, gimana perjalanan seni di kalangan anak muda, milenial, Gen Z dan lain-lain gitu sekarang? Untuk sekarang kalau kita berkecimpung di dunia kesenian, khususnya di lingkup Gen Z, milenial dan sebagainya, apalagi sekarang udah Gen Z ya Bang ya? Udah di Gen Z, udah beda generasi lagi nih, generasi selanjutnya. Menurut saya sudah bisa dibilang kalau pada saat milenial Gen Z ini sudah mengalami penurunan, krisis bisa dibilang, bahkan krisis idealis seorang seni itu sudah menurun gitu loh. Jadi kayak sekarang sudah banyak anak-anak muda yang justru bangga ketika mereka menggunakan atribut-atribut yang berbau tanda kutip modern gitu loh. Jadi kayak tradisionalnya sudah dianggap itu kuno, udah nggak up to date lah di zaman-zaman sekarang gitu. Jadi menurut saya itu tantangan terbesar kita, khususnya kita yang anak-anak muda ini, untuk meneruskan kampanye kita sebagai seniman, khususnya seniman milenial, seniman Gen Z. Itu kita menyadarkan kembali kepada masyarakat umum, khususnya adik-adik kita yang di bawah-bawah kita, atau bahkan juga beberapa teman-teman kita yang sejawat dan sebagainya, itu harus melek akan kesenian ini, karena kalau tidak kita, siapa yang akan meneruskan ini, begitu Bang? Betul. Kenapa? Kalau bukan kita siapa lagi gitu? Betul. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Banyak ini ya, banyak quotes untuk tetap melanjutkan seni itu, untuk agar tetap berjalan di kalangan anak muda gitu. Tapi kalau obrolin tadi
katanya kan seni itu sudah mulai turun gitu minatnya di anak-anak muda gitu. Kira-kira apa yang bikin begitu tuh anak muda kurang tertarik dengan seni belakangan ini? Kalau menurut saya packaging sih atau kemasan dari kesenian kita sekarang. Tapi kalau dalam beberapa kurun waktu beberapa tahun sekarang, saya rasa sudah lumayan on fire lagi nih. Dengan berkembangnya media-media sosial di tengah masyarakat, salah satu platform Instagram, TikTok dan sebagainya, itu juga mendorong keinginan masyarakat khususnya anak-anak muda untuk meningkatkan rasa kesadaran itu, kesadaran kesenian itu tentunya. Jadi kita bisa lihat di beberapa platform media sosial gitu kan, TikTok contohnya, kita ngambil contoh TikTok, kita bisa eksis mengembangkan kesenian tradisional dengan cara kita merekam diri dengan menggunakan kostum adat dan sebagainya, menggunakan wastra kesenian dari tradisi masing-masing, berbangga akan adat istiadat dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya kalau beberapa tahun belakangnya sudah lumayan populer lagi, tapi kembali lagi untuk penyadaran kalau penggunaan aksen budaya itu juga harus sesuai dengan norma dan adat setempat gitu. Jadi disesuaikan lagi pada tempatnya gitu. Berarti yang coba dikampanyekan adalah bagaimana agar seni tradisional ya, yang agar tetap ada di tetap eksistensinya tetap ada di lingkup masyarakat umum. Karena kalau kita ngomongin seni kan seni modern itu tetap seni juga kan? Betul. Jadi itu yang coba dikampanyekan. Ya, tagline-nya lebih ke seni tradisional ini, seni tradisi ini, bagaimana caranya, baik itu dunia tari, dunia drama teater. Saya rasa tari-tarian di Nusa Tenggara Barat ini sangat kaya. Nusa Tenggara Barat salah satunya daerah yang memiliki potensi akan kesenian yang luar biasa. Dari dimana kita memiliki 3 suku. 3 suku besar yang itu menjadi ciri khas dari Nusa Tenggara Barat, dan itu yang kita harus gemblengkan, itu yang harus kita tingkatkan di mata nasional bahkan internasional gitu. Nah, salah satu hal yang saya kampanyekan juga itu sejalan dengan program saya kemarin. Karena kebetulan saya juga kemarin alhamdulillah mendapat kesempatan sebagai Putra Kesenian Indonesia. Jadi kemarin saya juga membawa budaya khususnya Nusa Tenggara Barat ke kancah internasional gitu. Jadi kemarin di Singapura, bahkan di Malaysia, beberapa negara Malaysia, itu saya mengkampanyekan wastra-wastra khususnya dari Nusa Tenggara Barat, kayak penggunaan krealang dan kain subanale, yang dimana Lombok ini kayak akan kain wastranya, itu saya bawa ke tingkat internasional, dan bahkan mata dunia sangat melek sekali gitu dengan melihat keindahan dari kain motif corak subanale dan beberapa motif-motif kain krealang dan sebagainya. Gimana tanggapannya orang-orang ketika dicoba dipromosikan gitu, warisan-warisan budaya dan kesenian dan lain-lain yang kita punya dari NTB ini kan? Mas Deden bawa pada tahap yang ya cukup tinggi lah gitu di tingkat internasional, dan coba dipromosikan. Gimana tanggapan orang-orang di sana ketika Mas Deden coba mempertunjukkan ini loh budaya kita gitu, ini kesenian dari daerah kita gitu? Tentunya tanggapan mereka sangat positif, bahkan bisa dibilang mereka sangat tergugah gitu loh. Untuk bisa dibilang kembali lagi visit ekonominya juga itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat gitu. Jadi mereka justru kayak pengen langsung datang ke daerah kita untuk mengulik keadaan di tempat kita. Saya juga menceritakan bagaimana harmonis tentang toleransi di Nusa Tenggara Barat ini luar biasa banget. Kita sangat welcome dengan berbagai macam budaya juga dan sebagainya. Masyarakat yang pulau-pulau lain juga pada banyak yang menempati pulau Nusa Tenggara Barat ini. Jadi mereka juga tergugah untuk datang ke sini. Wah, keren banget ya Nusa Tenggara Barat, kaya banget gitu. Bukan hanya keseniannya, tapi bagaimana toleransi sesamanya. Bahkan di sini juga terkenal banget sama kita menjunjung tinggi sama yang namanya agama dan sebagainya. Bahkan bisa dibilang kan kita juga daerah yang halal tourism ya. Jadi bahkan untuk semua agama di sini sangat dijunjung tinggi karena tempat ibadah juga kita tidak kesusahan dan sebagainya. Jadi mereka tergugah untuk datang ke sini, dan tanggapan mereka sangat positif, bahkan bisa dibilang sangat menghargai, apresiasi mereka sangat tinggi terkait budaya kita gitu. Berarti ya saya akhirnya senang juga gitu dengar ada
anak muda gitu yang coba dari daerah kita coba buat promosiin apa namanya hal-hal yang mungkin di kalangan di generasi kita tuh udah mulai kayak yang Mas Deden bilang udah mulai menurun gitu dan lain-lain. Tapi kalau sebelum kita jauh obrolin seni dan lain-lain, saya cukup tertarik buat obrolin tadi kegiatannya Mas Deden untuk mempromosikan budaya-budaya NTB di tingkat internasional itu. Itu peserta dari eventsnya itu berapa banyak gitu? Waktu itu kebetulan saya sebelum saya berangkat ke internasional, waktu itu saya jadi kita seleksi nasional dulu. Oke. Jadi seleksi nasional. Pada saat itu saya mewakilkan Nusa Tenggara Barat tentunya. Saya sebagai putra kesenian Nusa Tenggara Barat. Itu saya membawa nama Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional. Jadi beberapa daerah atau provinsi lainnya itu alhamdulillah pada saat itu saya sebagai winner. Pemenang satu di tingkat nasional. Nah, itu ya bisa dibilang hampir semua provinsi dari hampir provinsi semua dari Indonesia ini ada di kegiatan itu gitu. Dan alhamdulillah saya sebagai juara satu atau winnernya. Dan pada saat 2022 itu juga di akhir tahunnya saya diberangkatkan ke Singapura bahkan ke Malaysia pada saat itu. Jadi kita ada tiga visit negara waktu itu, tapi puncaknya di Singapura itu. Di Singapura, itu dihadiri oleh berarti karena ini apa ini programnya pemerintah Indonesia di luar negeri gitu untuk mempromosikan budaya Indonesia aja atau kegiatan ini kegiatannya itu emang dilaksanakan secara internasional, banyak negara-negara jadi pesertanya dan lain-lain gitu. Gimana Mas Deden? Untuk kegiatan sendiri pada saat itu di awal kegiatannya juga dicetuskan oleh di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bekerja sama Kementerian Ekonomi Kreatif. Karena kembali lagi kalau kita balut kesenian ini tentunya sudah tanda kutip sudah ada kreatifnya kan ya. Dan otomatis ada menjual, tanda kutip menjual ekonominya. Jadi ekonomi masyarakat kayak tadi saya bilang kalau terkait wastra otomatis nilai ekonomisnya tentunya itu ada, yaitu dijual ke masyarakat dan sebagainya. Nah, jadi kegiatan saya ini dinaungi oleh 2 kementerian langsung dan pada saat itu diberi langsung amanat dari Pak Sandiaga Uno pada saat itu yang menjabat sebagai Menteri Ekonomi Kreatif dan beliau-beliau yang menyarankan kami sebagai pemenang satu atau winner pada saat itu untuk tampil di sana dan memperkenalkan Indonesia lebih jauh lagi di kancah internasional. Dan kebetulan pada saat itu bukan hanya Indonesia tapi beberapa negara lain seperti beberapa negara Asia maupun Eropa juga ada di sana dan alhamdulillah saya berkesempatan sebagai perwakilan atau delegate atau delegasi dari Indonesia sendiri untuk memperkenalkan budaya Indonesia ini lebih jauh lagi, lebih meningkat lagi. Bahkan yang saya bawakan selain saya memang ada titipan dari kementerian untuk membawa Indonesia secara umum, tapi yang terselipkan maknawinya adalah saya menyelipkan secara langsung maupun tidak langsung yaitu budaya-budaya dari Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Kayak tadi saya bilang, saya menggunakan beberapa kostum yang dibaluti akan kain wastra dari Nusa Tenggara Barat seperti Subanale, Krialang dan sebagainya. Dan itu justru yang menjadi point of interest orang-orang melihat saya kok Indonesia selain Bali ternyata keren juga gitu. Nah, Nusa Tenggara Baratnya saya angkat di situ. Wah, keren banget. Gimana ada anak muda yang coba untuk dari awal kita dengar kan niatnya sudah sangat mulia, sangat baik gitu. Ingin agar seni dan budaya itu tetap ada di jiwa-jiwa anak-anak muda, di jiwa-jiwa milenial gitu. Tapi Mas Deden, sebelum kita lanjut obrolin yang tadi, saya ada pertanyaan yang ini pertanyaan pribadi sih. Seniman itu baru bisa dibilang seniman ketika dia melakukan apa? Apakah ketika dia sudah punya satu karya atau
Kalau musisi mungkin sudah punya satu album baru bisa dibilang seniman dan lain-lain. Gimana Mas Deden? Oke, kalau menurut ini sudut pandang saya pribadi, Iya, boleh. argumentasi saya pribadi, kalau yang dikatakan seniman sebenarnya otomatis terkait yang salah satunya adalah karya. Oke. Akan adanya suatu karya yang terbentuk, yang terjadi dan sebagainya. Tapi menurut saya pribadi juga tidak harus menciptakan suatu karya. Oke. Kita ingin melestarikan untuk seni ini juga bisa disebut kesenian gitu. Jadi kita melestarikan budaya yang memang sudah kaya akan hazanahnya juga itu merupakan seniman menurut saya pribadi. Jadi tidak harus karya kamu apa dulu gitu baru kamu dikatakan seniman. Saya kira tidak harus menciptakan tapi kita melestarikan pun itu termasuk seniman menurut saya. Gitu. Boleh diterima aja sih sebenarnya. betul. Karena ya itu kalau pandangan pribadi ya nggak boleh kita tolak juga. Saya setuju aja ketika ya setelah dengar ya masuk akal juga ketika orang mau coba buat melestarikan seni dan budaya yang sudah ada bisa juga kita panggil seniman gitu, nggak harus menciptakan satu karya tertentu. Gimana Mas? Karena menurut saya sendiri kalau stigma paradigma yang kayak seperti itu harus menghasilkan karya dulu, otomatis menciptakan karya kan juga butuh yang namanya referensi, inovasi, proses kreativitas dan sebagainya menurut saya. Jadi kalau untuk dikatakan sebagai seniman baru menghasilkan karya dulu baru bergerak dan sebagainya, menurut saya langkah untuk bergeraknya kapan gitu. Sedangkan yang kita butuh sekarang adalah anak-anak muda yang seperti kita semua ini itu yang meningkatkan bagaimana ya kelola kesenian ini akan terus ada, akan terus jaya, bukan untuk saat ini saja tapi untuk seterusnya, bahkan nanti anak cucu kita bisa lihat gitu. Dan itu menurut saya kita nggak bisa harus mengkotakkan paradigma yang katanya harus karya dulu baru seniman dan sebagainya. Kita melestarikan budaya saja menurut saya itu sudah patut diapresiasi dengan kata seniman menurut saya seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya kayak gitu mungkin bakal terlalu membatasi. Betul. Jadi ada batasan tertentu. Jadi kreativitas orang juga kalau terlalu dipaksain juga susah juga gitu. Betul. Kalau menurut saya sih at least kita udah punya perasaan untuk tetap melestarikan budaya, seni dan lain-lain itu udah cukup baik sih ya Mas Deden ya. Patut untuk diapresiasi. Ya kalau ngomongin seni dan budaya Mas Deden, tadi kan kita udah obrolin tantangannya, terus penyebabnya apa. Kira-kira cara kita untuk mengatasi tantangan dan ini kan kita udah tahu penyebabnya gitu. At least kita udah punya gambaran lah apa yang harus kita lakuin untuk seni dan budaya ini tetap lestari gitu di anak muda. Kalau menurut saya sendiri sekarang bagaimana win-win solutionnya menurut saya itu adalah kita sebagai inovasi, kita memberikan inovasi tertentu, gebrakan-gebrakan baru. Tentunya kita juga harus melek akan teknologi. Karena menurut saya di era sekarang apapun semua serba teknologi ya. Jadi kayak kita zaman sekarang tidak ada orang yang tidak punya gawai atau handphone. Pasti semua punya gawai. Bahkan orang bangun tidur pun yang dicari handphonenya. Nah menurut saya gebrakan terbaru, gebrakan yang kita harus lakukan di tengah teknologi yang seiring berkembang dan sebagainya adalah kita menggunakan teknologi itu dengan sebijak-bijaknya, kita balut dengan budaya kesenian, tentunya itu menjadi salah satu solusi bagaimana budaya ini tetap terangkat, bahkan eksis di tengah masyarakat. Karena menurut saya perkembangan teknologi zaman sekarang juga patut untuk kita tingkatkan knowledge kita, pengetahuan kita terkait teknologi ini sendiri, karena zaman sekarang itu gampang tanda kutip untuk FYP gitu ya. For you pay itu sangat apa ya, bisa dibilang lumayan bisa membranding kita, bagaimana kita jadi manusia dan sebagainya. Itu gampang dengan cara kita membranding diri kita di sosial media gitu. Menurut saya juga seniman-seniman ini juga
bisa dibilang masukan buat teman-teman semua, khususnya yang seniman bergelut pada bidang seni khususnya, itu membranding diri dengan sekarang caranya kita adalah kita membranding dengan di sosial media gitu. Jadi dengan cara itu karya kita, kesenian kita, budaya kita juga dapat kita balut dengan teknologi yang luar biasa melalui sosial media, salah satu Instagram, TikTok dan sebagainya. Menurut saya itu juga hal yang patut untuk kita gunakan, bahkan kita tingkatkan skill kita, baik skill edit, skill dan sebagainya. Untuk apa? Kembali lagi value-nya adalah untuk kita sendiri gitu, untuk kesenian yang kita akan kenalkan di lingkup masyarakat umum. Oke. Jadi artinya seni budaya dan teknologi itu tidak harus jalan secara terpisah gitu. Iya, kalau menurut saya bisa memang harus jalan secara beriringan saat sekarang. Oke, dari kalau kita lihat di TikTok atau di mana itu FYP, di explore Instagram misalnya, atau di apa sih kalau di Facebook tuh Reels ya kayak. Iya, seperti Facebook Reels juga ya. betul. Kayaknya itu kan budaya tradisional, seni dan budaya tradisional itu sudah mulai ya ini satu hal yang penting juga, satu hal positif, sudah mulai yang kayak tadi Mas Deden bilang, sudah mulai on fire lagi gitu, udah mulai dilihat lagi sama masyarakat, dilihat lagi sama anak-anak muda. Tapi kalau kita lihat fenomenanya di masyarakat, di sosial media dan lain-lain, itu kan ada beberapa seni dan budaya yang terkesan dimodifikasi, Mas Deden. Itu gimana tanggapannya Mas Deden? Nah, kembali lagi menurut saya perkembangan itu memang kita juga tidak bisa dibilang seni ini kan bebas. Seni ini bebas. Tapi kembali lagi kebebasan yang ada jangan sampai dibuat terlalu bebas. Kita kembali lagi memang ada koridor-koridor tertentu dalam kesenian, budaya khususnya, itu yang memang ada koridor tertentu gitu untuk tidak boleh untuk diselewengkan atau di otak-atik dan sebagainya. Tapi menurut saya selama itu masih sesuai dengan norma adat tertentu, karena kembali lagi kita nggak bisa jauh, kalau kita sebut budaya, kita nggak bisa jauh dari adat istiadat, bahkan norma yang berkembang di sekitar masyarakat gitu. Menurut saya kembali lagi kita boleh untuk mengembangkan karya apapun itu, kita boleh mengembangkan budaya itu seperti apa, sebebas apapun boleh. Tapi kembali lagi yang on pointnya adalah kita harus kembali lagi sesuai dengan koridor pada masyarakat setempat, penggunaan aksen budaya itu bagaimana dan sebagainya gitu. Menurut saya itu yang paling penting, dan itu yang harus kita edukasikan ke masyarakat. Kalau penggunaan atribut, khususnya penggunaan budaya yang sudah dibalut dengan budaya, adat istiadat dan sebagainya, itu memang harus sesuai dengan adat istiadat yang berkembang pada masyarakat tertentu gitu. Jadi misalnya saya menggunakan kostum adat Sasak. Nah, saya menggunakan kostum adat Sasak di mana menggunakan pegon dan sebagainya. Itu kan ada atribut tertentu. Tidak boleh saya misalnya pengen biar tampil beda, unik dan sebagainya, saya menggunakan kain seperti ini, saya silangkan di sini. Itu kan mengurangi norma adat tertentu gitu. Karena kan kalau di adat Sasak yang seperti ini, yang kain yang di atas pundak itu kan untuk perempuan. Akhwat. Jadi menurut saya sendiri memang harus disesuaikan dengan koridornya. Memang boleh untuk kita kembangkan, boleh untuk kita lestarikan, boleh untuk kita lebih tanda kutip, kalau kita disebut kesenian lebih sebutnya liar sih, dengan kata liar gitu ya. Tapi kembali lagi memang harus sesuai dengan koridor-koridor tertentu gitu. Berarti yang menentukan koridor itu, menentukan batasan itu adalah norma dan adat setempat. Aduh, tapi kalau menurut saya tantangannya adalah gimana emang agak complicated kalau kita obrolin anak muda dan lain-lain, karena kadang anak muda tuh nggak tahu norma dan adat setempatnya. Betul. Jadi itu yang bikin mereka mungkin terkesan nggak tahu batasan gitu dalam sejauh mana kita boleh mengobrak-abrik seni dan budaya lokal gitu dan lain-lain. Tapi Mas Deden, kita agak obrolin yang agak-agak terkini sedikit gitu. Kita obrolin seni modern lah. Mas Deden ngikutin nggak seni modern gitu? Kalau untuk modern saya juga bisa dibilang ikut juga, tapi kembali lagi koridor saya memang pada seni-seni tradisi.
Oke, yang ya berarti yang Mas Deden fokuskan adalah di seni-seni tradisi. Tapi Mas Deden, ada nggak potensi seni-seni modern ini untuk pada akhirnya merusak atau mengganggu budaya-budaya seni-seni tradisi, budaya-budaya lokal gitu dan lain-lain? Kalau menurut saya sendiri ada plus minus gitu ya, khususnya budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia ini salah satunya. Kalau menurut saya yang kita ngambil minusnya dulu, minusnya adalah ya itu kesadaran masyarakat sendiri akan kesenian mungkin akan menurun, karena pride atau kebanggaannya lebih dominan ke yang hal modern. Jadi kayak orang yang bisa nari tradisional mungkin dianggapnya terlalu kuno dan sebagainya. Tapi kalau orang yang bisa dance mungkin itu lebih wah keren ya, bagus ya dan sebagainya. Karena kenapa seperti itu? Karena kembali lagi paradigma masyarakat yang menganggap budaya modern itu lebih keren, lebih wow banget dan sebagainya. Tapi ketika orang yang bisa nari gandrung, nari rudat dan sebagainya justru dianggap kayak apaan sih, tua banget, apaan sih dan sebagainya. Itu di kalangan masyarakat, dan itu yang saya sering saya lihat bahkan di lingkup sekolah gitu. Saya salah satu guru juga di sekolah negeri di Mataram juga melihat fenomena itu. Ketika saya melihat siswi saya yang lebih suka modern dance, ketika dia tampil di depan teman-temannya itu dianggap wah keren, bahkan tepuk tangannya luar biasa, lebih keren banget ibaratnya seperti itu. Sedangkan kalau misalnya yang tari tradisional cukup kayak tepuk tangan biasa, udah habis itu tanpa apresiasi dan sebagainya. Dan justru itu yang menurunkan tingkat mereka bangga akan tradisi gitu. Itu menurut saya yang sekarang salah satu hal yang saya pengen edukasikan ke masyarakat adalah ayo kembali lagi kita menyadarkan diri masing-masing tentang tradisional ini seperti apa adanya. Kita memang harus bangga, kita harus pride, kita harus emang junjung tinggi juga, karena menurut saya ini juga nilai yang adiluhung yang sudah diberikan oleh nenek moyang kita itu sampai ke sekarang. Menurut saya itu juga mengalami banyak perubahan zaman, budaya juga itu ya Mas. Jadi budaya itu tidak kotak cukup sampai di situ. Misalnya kayak perkembangan pada saat itu seperti ini, kita harus mengadaptasinya juga seperti itu. Tidak. Jadi budaya juga pasti mengalami perubahan tertentu gitu loh. Sampai ke tahap sekarang juga menurut saya itu yang kita harus memang tingkatkan, apresiasi, justru melebihi dengan budaya modern yang sekarang kita lihat zaman sekarang gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, berarti yang Mas Deden coba bilang adalah ketika anak muda punya bakat seni modern, terus misalnya kalau di musik nyanyi lagu hip hop dan lain-lain gitu, itu mereka punya rasa bangga yang lebih daripada mereka coba untuk bergelut di bidang-bidang seni tradisional. Explore budaya tradisional. Tapi Mas Deden fasilitas yang disediakan untuk untuk kita agar ngeh gitu melek sama budaya tradisional dan lain-lain itu, apakah sudah cukup gitu? Ini kan niatnya cukup besar ya, supaya anak muda tuh paham gitu sama budaya tradisional. Tapi apakah fasilitas infrastruktur, komunitas-komunitas budaya itu sudah cukup gitu untuk bisa mempromosikan hal-hal tersebut? Mas Deden gimana? Nah, tentunya ini yang merupakan juga tantangan kita semua. Bukan hanya saya yang memang bergelut pada bidang budaya dan kesenian ini, tapi menurut saya juga semua kalangan masyarakat, khususnya siapapun itu, yang pertama adalah bentuk kesadaran dulu ke diri masing-masing kalau tentang penggunaan adat dan istiadat atau perkembangan budaya dan sebagainya ini juga harus kita banggakan dan sebagainya. Terkait fasilitas dan sebagainya yang menunjang dan sebagainya, tidak harus kita menggunakan secara penuh aksennya. Kita bisa lihat di sekeliling kita, di rumah dan sebagainya, itu bisa dilihat dalam penggunaan sehari-hari. Mungkin bisa
dibalut dengan budaya. Ya. Bisa seperti itu. Zaman sekarang saya lihat sudah banyak content creator yang menggabungkan mix and match tentang wastra, khususnya wastra. Oke. Contohnya hari ini saya menggunakan wastra yang memang saya padu-padankan, di mana saya menggunakan batik dari Jawa. Oke. Itu saya kembangkan, saya bikin dan sebagainya. Terus saya kembangkan dengan kain yang sasak. Oke. Terus di atas juga ada aksen, kalau teman-teman ngeh dari tadi, ini aksen dari Pulau Dewata di Bali. Dari Bali ya. Betul, di Udang Bali dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu hal yang berarti kita bangga dong Ya. tentang kesenian itu gitu. Nah, tentunya kembali lagi, tapi kan ada beberapa orang yang mungkin nanti terlalu mencolok dan sebagainya. Tapi menurut saya tidak harus mencolok seperti itu, tapi kembali lagi dalam penggunaan kesadaran dari masing-masing itu yang memang kita harus tingkatkan. Kayak tadi saya bilang mungkin bisa menggunakan atribut sasak. Sasak kan kita terkenal sama beberapa penggunaan kayak aksen sasak kayak Bali Lambung, Oke. Bali Lumbung, Bali Lumbung ya. Bali Lumbung yang gini tuh. yang seperti ini. Nah, itu kan juga itu kita mungkin bisa dalam berupa bros atau apa dan sebagainya kita gunakan sedikit saja. Itu kan kalau orang luar melihatnya kayak itu apa? Ada Apa rasa nih? Beda ya? penasaran Oke. gitu kan. Jadi kita juga bisa menjadi promotor, kita bisa menjadi pencetus budaya melalui karya yang memang mungkin bukan karya kita, Oke. tapi kita bisa sajikan ke masyarakat. Ini loh ada ada di Mataram, ada di Lombok, Bali Lumbung. Oke. Nah, secara tidak langsung kita juga memberikan edukasi ke masyarakat kalau ini loh yang namanya simbol dari Sasak, mungkin dari Sumbawa, ada yang namanya Lonto Engel dan sebagainya. Nah, orang-orang mungkin bakal bertanya, apalagi khususnya orang luar gitu, yang mereka memiliki sense of mereka memiliki tingkat yang lumayan tinggi akan keingintahuan terhadap sesuatu. Curiosity. Iya, curiosity. Jadi mereka kayak pengen tahu gitu loh. Jadi kayak secara tidak langsung kita juga bisa menjadi promotor mereka. Jadi kita juga bisa menjadi penyambung ekonomi kreatif dari masyarakat yang setempat gitu. Jadi seperti menurut saya ya kita kembali lagi kita tidak perlu menggunakan fasilitas yang memang mahal dan sebagainya. Soalnya kalau kita sebut wastra, budaya dan sebagainya juga zaman sekarang lumayan mahal ya mas. Kayak kemarin saya beli kain Subanalu lumayan hampir berjuta-juta gitu. Terus itu tantangan juga kan? Iya betul. Jadi kayak kerealan dan sebagainya. Tapi menurut saya tidak menggunakan yang full, dibalut yang full sebagainya juga tidak apa-apa. Tapi kembali bagaimana kesadaran kita dalam budaya itu sendiri. Mungkin kita juga bisa kayak dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sapu sasak atau kealang yang Sumbawa dan sebagainya mungkin kita pakai gitu saja, kita melakukan kehidupan sehari-hari dan sebagainya, itu juga bisa menjadi kesadaran masyarakat setempat untuk penggunaan adat istiadat ini tetap eksis di tengah masyarakat seperti itu. Oke, itu teman-teman, ayo kita normalisasikan penggunaan aksen-aksen budaya lokal gitu, budaya-budaya tradisional. Jadi yang tadi Mas Deden coba sampaikan adalah kita nggak harus punya satu karya gitu yang untuk kita tunjukin gitu. Tapi kita bisa kreatif lagi dalam bentuk penyajiannya, mungkin lebih inovatif dalam bentuk penyajiannya, kayak yang tadi Mas Deden bilang bikin bros bentuknya Bali Lumbung, orang bakal penasaran. Orang kan biasanya kalau enggak Garuda misalnya, lambang Garuda kan gitu, kalau delegasi-delegasi internasional dan lain-lain itu kan lumayan apa aja ini kalau apa aja ini beda sekali ya. jadi orang juga penasaran gitu, paling tidak ya at least mereka nanya, kita bisa kasih informasi gitu ya. Mas Deden ya, iya Mas Deden, kalau kita ini ya apakah terlalu nggak usah kita obrolin ini yang lain. boleh. Kemarin kan ada saya enggak ya, ini budaya ada gendang beli sama kecimol gitu. Okay. Itu kan lumayan ini ya, lumayan jadi polemik gitu di masyarakat. Ada kita tiba-tiba sore-sore di jalan yang sempit ada orang nyongkolan dan lain-lain, itu kan arak-arakan dan lain-lain. Itu gimana Mas? Dan mungkin kalau saya pribadi ya pandangannya, kalau emang itu
sudah berizin dan lain-lain, ya silahkan, asal ada pihak berwajib yang bertanggung jawab dan lain-lain. Dan budaya yang coba disampaikan adalah benar-benar pure budaya kita gitu, kayak nyongkolan, pakai gendang belik dan lain-lain. Tapi kan seiring berkembangnya zaman tentu pasti ada perubahan. Betul. Orang-orang yang awalnya full gendang belik gitu udah mulai terkikis gendang beliknya sedikit, mulai masuk ke cimol dengan musik-musik mau dibilang tradisional iya, mau dibilang modern juga iya, karena masih misalnya pakai bahasa Sasak gitu, tapi dengan nada-nada yang berbeda. Itu gimana Mas Deden ngelihat fenomena ini, Mas Deden? Oke, kemarin juga ini menjadi polemik juga buat masyarakat setempat, khususnya dalam bidang budaya gitu ya. Menurut saya sendiri, nyongkolan dan kecimol ini juga kemarin sempat dibahas. Kebetulan kemarin saya ikut kajian yang memang ada di Taman Budaya. Oh, di Taman Budaya. Di Taman Budaya, dan kebetulan di situ mendatangkan beberapa tokoh penting terkait tokoh budaya maupun kecimol itu sendiri dan sebagainya. Menurut saya kembali tentang hal ini, kembali lagi kalau nyongkolan itu kan memang adat. Adat masyarakat yang berkembang di sekitar Pulau Lombok, khususnya di tengah adat Sasak. Jadi menurut saya sendiri, kalau untuk nyongkolan tadi memang seperti itu prosesinya dan sebagainya. Tapi yang sekarang polemik yang terbesar adalah yang tanda kutip kecimolnya yang sudah dibaluti oleh budaya-budaya yang erotis, tanda kutip. Jadi kayak sudah, bahkan bisa dibilang tadi kayak Masnya, masih mending kalau misalnya itu menggunakan lagu memang yang lagu Sasak, pakai bahasa Sasak. Biasanya tuh lagunya bahkan pokoknya joget, yang secara tidak langsung suku Sasak nggak ada yang namanya pokoknya joget tuh nggak ada gitu loh. Tapi ya, tanpa mendiskreditkan lagu itu ya. Iya. Tapi karena kita di Lombok juga. Betul, tapi ini kita balik ke budaya Sasak gitu ya kan. Jadi kalau menurut saya sendiri, kembali lagi yang memang harus di tagline-kan adalah kita kembali lagi kepada citra hasanah adat istiadat yang berkembang itu sendiri. Jadi kalau memang prosesi nyongkolan itu dibalut dengan budaya Sasak, ayo kita sama-sama kembali lagi ke jati diri warga Sasak. Di mana warga Sasak ini, menurut saya warga Sasak ini sangat toleran sebagai kepada masyarakat umum dan sebagainya. Ya kayak Mas tadi bilang, tidak mengganggu ketertiban umum dan sebagainya. Menurut saya sah-sah saja apabila terjadi nyongkolan di suatu tempat dan sebagainya. Asal tadi dengan poinnya adalah yang kayak Mas tadi bilang, tidak mengganggu ketertiban umum. Salah satunya seperti itu. Mungkin sudah berizin dan sebagainya. Nah, tapi kembali lagi yang memang polemik kemarin yang menjadi di sana adalah yang memang harus ditertibkan. Ditertibkan, bukan dimusnahkan, tapi ditertibkan. Nggak harus dimusnahkan. Betul, juga. karena kemarin banyak polemik katanya memang sudah tidak boleh lagi dan sebagainya dan sebagainya gitu. Menurut saya justru kalau dibubarkan atau ditiadakan dan sebagainya, kayak nyongkolan dan kecimol ini, menurut saya akan hilang jati diri adat istiadatnya, akan hilang gitu. Karena kembali lagi pride atau kebanggaan. Betul. Kebanggaan masyarakat Sasak khususnya pada prosesi pernikahan, agar ya itu juga bisa dibilang sebagai media untuk memperkenalkan budaya kan kepada masyarakat setempat, dalam tanda kutip penggunaan kayak bisa kita lihat dari baju saja itu full Sasak, full Sasak dalam menggunakan pegon, lambung dan sebagainya gitu. Bahkan sekarang bisa dilihat kayak adat gendang bele dan sebagainya juga itu menggunakan alat gendang bele yang kompleks gitu menurut saya gitu. Jadi kayak memang itu juga salah satu pengenalan budaya kepada masyarakat. Bahkan bisa dilihat banyak loh pada saat nyongkolan sendiri. Pada saat nyongkolan sendiri justru yang lewat pinggiran itu kan banyak juga masyarakat umum gitu. Yang notabene kayak mungkin orang Sumbawa, orang Bima, orang Jawa. Gitu. Iya, yang non Lombok. Yang kalau lihat jadi kayak pas dilihat, oh keren ya Sasak gitu dan sebagainya. Nah itu kan juga bisa menjadi daya tarik sendiri gitu, memperkenalkan budaya Sasak ini. Nah menurut saya kembali lagi yang memang harus untuk dilakukan adalah penertiban sendiri dari
kembali lagi siapa yang harus menertibkan? Otomatis adalah lembaga adat. Lembaga adat itu sendiri yang mungkin bisa memberikan edukasi ke masyarakat, khususnya masyarakat yang bergelut pada bidang kecimol ini akan hal yang memang tadi yang saya bilang kayak erotis dan sebagainya mungkin dihilangkan karena memang tidak sesuai dengan culture atau budaya Sasak. Dimana menurut saya adat Sasak ini memang cukup dibilang tidak seperti itu adanya gitu loh, yang kayak maaf kayak erotis dan sebagainya. Menurut saya Sasak tidak seperti itu. Gitu. Jadi kembali lagi kita memang harus kembali lagi sesuai dengan ibaratnya tanda kutip kodratnya. Iya, kodratnya betul. Kembali lagi kepada jalurnya gitu. Itu kata yang tepat. Balik ke kodratnya. Balik ke jalurnya. Betul. Sama satu poin yang saya mau tambahin adalah dari penjelasannya Mas Deden tadi, artinya pelestarian budaya-budaya ini kalau kita tetap nggak harus dimusnahkan, tadi Mas Deden bilang, terus kita harus tetap pelestarikan karena ini salah satu instrumen kita untuk menunjukkan identitas kita sebagai masyarakat Sasak, itu masyarakat Lombok. Tapi Mas Deden, kita karena kita di BNN kita harus obrolin sedikit. Betul. narkoba. Betul. Menurut Mas Deden nih, narkoba apa ya, seni itu bisa nggak dijadiin alternatif lain buat orang agar tidak terjerumus ke narkoba gitu? Tentunya bisa. Bisa dilihat kalau kita bicara seni ini kan kompleks ya, complicated banget. Kita ada namanya seni tari, seni musik. Teman-teman yang bergelut musik otomatis bergelutnya pada bidang musik. Tari, bahkan kalau yang suka dengan dunia acting bisa bergelut pada bidang drama dan teater. Dan sekarang bahkan ada juga kelas rupa gitu. Jadi kayak teman-teman rupa juga ada namanya seni rupa, teman-teman yang seperti di belakang kita lihat banyak penggunaan seni rupa. Di situ ada Drugs Kill You dan Self Organization dan sebagainya. Ini masuk seni rupa betul? Iya, termasuk seni rupa karena menggambar kan, lukis dan sebagainya. Nah, menurut saya ini juga bisa menjadi alternatif teman-teman semua untuk menjauhi hal yang memang kita harus jauhi. Ya, betul. Jadi menurut saya seni ini juga bisa dibilang sebagai sarana teman-teman untuk lebih meningkatkan kreativitas, karena kembali lagi kalau kita pembagian manusia ada otak kiri, otak kanan. Cenderung kebanyakan yang kita pakai kadang-kadang kan ada otak kiri karena kan lebih eksak dan sebagainya. Nah, otak kanannya ini ya itu kita gunakan untuk sebagai media kreativitas. Kayak tadi tidak harus mengkotak-kotakan, oh kamu harus tari, kamu harus musik, kamu enggak, sesuai dengan talent atau bakat masing-masing. Atau minat masing-masing ya. Minat atau bakat masing-masing. Karena kembali lagi kita nggak bisa memaksakan keadaan kesenian itu sendiri. Kayak misalnya masnya nggak bisa nari, tapi saya suruh nari, nggak bisa. Nggak boleh dipaksain. Tapi kembali lagi masnya mungkin punya sense of musik atau sense of rupa kayak ini. Sepertinya ini juga bagian dalam kesenian yang memang harus untuk kita tingkatkan. Betul. Dan di situ juga bisa dimasukkan sebagai pesan-pesan untuk masyarakat kayak drugs kill you dan sebagainya, self organization gitu. Di mana di situ ada penggunaan gambar kaki yang dirantai akan itu apa ya, rantai kaki dan sebagainya. Borgol kaki dan sebagainya. Nah, di situ bisa dilihat, dari situ menyampaikan pesan juga teman-teman. Kalau pengguna narkoba itu sendiri atau narkotika khususnya secara umum, di situ juga bisa dilihat kayak narkotika itu menjebak gitu. Jadi kayak teman-teman tidak akan bisa lari pada siklus itu saja dan sebagainya. Makanya di situ ada pesan yang sangat besar dan menurut saya memang harus untuk tingkatkan self organization. Itu kita harus memang tingkatkan rasa sense of kesenian itu sendiri. Kembali lagi pada bidang-bidang tertentu. Kayak di sini juga ada gambar tengkorak. Nah, di mana memang narkoba itu sangat mematikan. Di situ juga ada sedikit pesan bahwa narkoba itu memang membunuh teman-teman. Dan kembali lagi menurut saya memang kita sebagai generasi muda khususnya, apalagi yang masih di tahap yang bisa dibilang kita sangat tinggi
akan kreativitasnya. Di usia-usia sekarang saya rasa bahkan anak-anak muda zaman sekarang tentunya harus meningkatkan rasa kesenian itu sendiri sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kayak tadi banyak juga anak-anak muda yang saya lihat, anak-anak Lombok khususnya atau anak-anak Nusa Tenggara Barat yang justru menghasilkan karya-karya yang nasional bahkan internasional gitu loh, di bidang budaya ini sendiri. Jadi kembali lagi menurut saya poin pentingnya adalah teman-teman kita harus lihat dulu diri masing-masing. Kita harus lihat dulu potensi masing-masing kita seperti apa dan itu yang kita gali. Dan saya bisa bilang ketika kita sudah tahu tentang potensi diri kita, pasti kita bakal menjadi seseorang yang positif, yang semakin maju, yang arahnya otomatis memberikan kebanggaan terhadap dunia sekitar kita. Seperti saya memberikan contoh diri saya sendiri. Saya bergelut pada bidang tari. Menurut pendapat beberapa orang mungkin itu dianggapnya kayak ngapain tari, ngapain dan sebagainya. Tapi dengan tari ini saya bisa merasakan saya tinggal duduk saja. Saya tinggal bawa diri saya, tapi saya bisa ke beberapa keliling internasional. Saya pernah ke Jerman, saya pernah ke Singapura, saya pernah ke beberapa negara Eropa dan sebagainya. Itu berkat apa? Berkat kesenian. Nah, itu teman-teman. Jadi saya pengen benar-benar pengen bilang kepada teman-teman semua, sekecil apa bakat atau minat teman-teman, itu yang teman-teman harus gali. Itu teman-teman harus tingkatkan. Karena dengan seperti itu teman-teman akan tahu potensi diri teman-teman. Potensi yang sekecil itu akan menjadi besar apabila akan terus digali, akan terus untuk praktek, akan terus untuk dilakukan dan sebagainya. Nah, tentunya itu akan menjauhi akan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi itu teman-teman, kesenian itu bisa dijadiin alat atau instrumen kita untuk menjauhi hal-hal yang memang seharusnya kita hindari gitu. Betul. Sama tadi pesannya Mas Deden adalah coba gali potensi diri kalian masing-masing, cari apa yang kalian suka, apa yang kalian minati dan coba explore di sana gitu. Siapa tahu kayak Mas Deden gitu, akhirnya apa yang dia minati, apa yang dia suka akhirnya mengantarkan dia untuk melihat berbagai tempat di seluruh penjuru dunia gitu. Mungkin terakhir Mas Deden, saya enggak mau kesan dan pesan, tapi saya mau apalah yang Mas Deden pengen sampein sebagai closing statement gitu. Apa yang harus masyarakat jalani agar mereka paling tidak di sekitar mereka itu mereka bisa mempromosikan budaya atau seni tradisional gitu. Sebagai closing statement. Closing statement saya adalah kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak kita siapa lagi? Jadi kembali lagi itu dua statement yang menurut saya memang itu harus kita galakan sekarang sebagai seniman khususnya, apalagi sebagai orang-orang yang melekatkan budaya. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya memerlukan bantuan teman-teman semua, saya memerlukan bantuan masyarakat umum semua bahwa kesadaran akan kesenian, akan budaya ini memang harus didasari oleh diri masing-masing, memang harus didasari sama individu masing-masing semua. Kalau tidak kita lakukan sekarang, kalau memang tidak kita lestarikan sekarang, siapa yang akan melestarikan ini semua? Siapa yang akan melanjutkan estafet kesenian ini atau budaya ini untuk anak cucu kita nanti? Apakah kita mau anak-anak cucu kita nanti tidak tahu akan cikal bakal kain Subanale? Kita nggak tahu lagi penggunaan pegon, bahkan orang nggak bisa bedain mungkin mana penggunaan yang kain pada penggunaan kain yang memang misalnya ditujukan misal untuk orang tua, anak muda, lajang dan sebagainya. Itu memang harus penyadaran seperti itu, karena menurut saya sekarang juga sudah banyak orang-orang yang memang bahkan orang Sasak sendiri bisa dibilang kayak hilang Sasaknya gitu loh. Kayak kita tanya Sasak, kita pakai bahasa Sasak. Menurut saya juga bahasa juga bagian dalam budaya kan. Dan itu menjadi ciri khas dari budaya setempat gitu. Kayak kita nanya orang Sasak,
dia orang Sasak, bapak ibunya orang Sasak, emang orang Lombok dan sebagainya. Tapi ketika kita tanya menggunakan bahasa Sasak, dia tidak bisa menyampaikan dengan bahasa Sasak. Iya. Kenapa seperti itu? Nah, itu yang memang harus kita pertanyakan. Iya, betul. Dan itu yang memang harus untuk kita tingkatkan, kesadaran seperti itu, teman-teman. Karena kalau tidak kita yang melestarikan tentang budaya-budaya ini, kembali lagi saya bilang budaya bukan hanya kita tari, bukan hanya kita drama, musik, dan sebagainya, bukan hanya seperti itu. Tapi kembali yang elemen paling kecil kayak bahasa pun, itu juga termasuk dalam budaya kita gitu. Dan jadi perlu dilestarikan. Dan itu yang perlu untuk kita lestarikan, dan itu yang perlu untuk kita ingatkan kepada masyarakat semua, saya dan teman-teman semua yang bergelut pada bidang budaya khususnya, itu yang memang kita harus sampaikan ke masyarakat untuk kesadaran seperti itu semua. Kalau penggunaan sekecil apapun penggunaan budaya itu sangat penting. Untuk apa? Untuk melanjutkan pelestarian budaya ini sendiri. Gitu. Itu jadi pesan dari Mas Deden. Kita harus tingkatkan kesadaran kita. Betul. At least buat teman-teman yang nonton ini deh, nggak usah terlalu jauh gitu kita buat semua masyarakat harus ngelakuin itu. At least teman-teman yang nonton ini adalah kesadarannya. Atau pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, teman-teman bisa share video ini dan lain-lain. Betul. Kasih tahu kalau kita tuh perlu tingkatin kesadaran. Tadi ada pesannya Mas Deden, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Betul. Itu mungkin terkesan sering kita dengar, tapi kalau menurut saya masih tetap menohok gitu, karena Betul. kita nggak pernah ngelakuin itu sekarang gitu, bukan kita yang ngelakuin hal itu gitu. Jadi kita harus tetap sadar bahwa kita tuh harus jalan beriringan sama seni dan budaya gitu. Betul. Ya semoga apa yang diniatkan tadi, tantangannya sudah banyak banget, terus apa yang diniatkan menjadi kenyataan, dan seni dan budaya itu ada di setiap jiwa anak-anak muda, milenial, Gen Z dan lain-lain. Mungkin itu obrolan kita hari ini, teman-teman CNS. Kalau di sini sebutnya sobat CNS. Oh, CNS. Sobat CNS itu obrolan kita. Ya kapan-kapan pun kalian nonton, bisa sore, pagi, malam dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Semoga bisa teman-teman ambil manfaat dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Semoga teman-teman semua yang nonton dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang baik dan bisa menjalankan hari-harinya dengan baik juga. Saya Rido sebagai host hari ini bersama Mas Deden undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye teman-teman.